فذلك الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman kami juga di sini, teman-teman dosen IPN. Kebetulan salam maaf juga dari Ustaz Dr. Asep Kamaluddin. Beliau tidak bisa hadir karena saat ini beliau sedang raker di Hotel Aston Jakarta bersama rektorat ya tentunya. Dan memang kalau hari-hari biasa beliau sibuknya sudah di kantor ya. Sebelumnya juga beliau sibuk di DPR RI. Beliau bersama kami di sini mengelola pendidikan Al-Kamilah beserta Pak Haryono dan yang lain-lain. Kehormatan bagi kami bisa dilaksanakan kegiatan di Al-Kamilah ini merupakan kepercayaan. Dan juga alhamdulillah dari kampus-kampus lain pun, apalagi dari Unpam ya. Dari Unpam sudah sangat rutin KPM-nya ada di Al-Kamilah ini, PKM-nya ya. Di Al-Kamilah baik para dosennya maupun para mahasiswanya. Kebetulan Pak Haryono, beliau juga dosen di Unpam. Jadi Al-Kamilah ini pengurusnya adalah ada 3 orang dosen. Jadi relasinya ya dosen juga kebanyakan ya, dan para mahasiswa. Tentunya akan diberikan banyak materi buat anak-anak kami di sini ya. Untuk itu nanti disampaikan dan yakin anak-anak insya Allah akan bisa menerimanya. Tadi saya sudah ngobrol sama Bu Cindy juga mengajar bahasa Jerman. Boleh Bu diajarkan bahasa Jerman Bu ya, perkenalan bahasa-bahasa pengantar bahasa Jerman. Saya juga pengen tahu sih sebenarnya bahasa Jerman seperti apa begitu. Baik, selanjutnya selain ungkapan terima kasih kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam penerimaan kami banyak kekurangan di sana sini baik tempat maupun lain-lain. Kalau jamuannya ini sudah dibiayai oleh ibu-ibu dosen ya, tapi yang masaknya dari sini. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Sebenarnya pengen sekali ya, hadir sampai akhir karena kebetulan jadwal siang ini anak saya harus segera masuk pesantren di Kotrunada Bu di Depok dan di As-Sa'adah Cipayung 2 ya, 2 pesantren anak saya, dan paling lambat jam 4 sudah masuk pesantren. Kalau lewat jam 4 nanti kena sanksi. Jadi semoga nanti jam 2 kurang saya lebih awal meninggalkan Al-Kamilah ini. Selanjutnya sedikit kami sampaikan juga program Al-Kamilah biar kita lebih mengetahui. Sebenarnya kami sama-sama dengan ibu ini dosen di FISIP, tapi karena jarang ketemunya di kampus ya Bu ya. Karena saya kalau ke kampus itu ya sudah masuk ke kantor ngambil absen langsung ke kelas. Setelah itu balikin absen lagi ya sudah. Karena dari satu kelas ke kelas lain tidak ada jeda istirahat Ibu. Jadi selesai jam pertama serahkan absen, masuk lagi jam kedua. Ada waktu istirahat sebentar hanya untuk makan dan sholat ya. Jadi saya mungkin jarang sekali duduk di kantor bisa berkenalan dengan dosen-dosen. Apalagi ruangan kantor dosennya pindah-pindah mulu. Paling-paling kalau saya istirahat ke kantor ruangan Ustadz Asep. Ya kalau saya ingin istirahat agak waktu senggang di ruang beliau, hanya beliau saja yang saya temui dengan asisten beliau. Baik, Al-Kamilah ini berdiri sudah 9 tahun yang lalu, sejak tahun 2012. Kami rintis adalah untuk mengasuh, membina, menampung anak-anak yatim dan du'afa, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka kita siapkan tempat ini agar mereka bisa meneruskan pendidikan mereka. Dengan kemampuan yang ada kami berusaha berikhtiar, alhamdulillah
Kami tidak pernah patah semangat, tidak pernah putus asa, berjuang, ya tidak mengenal lelah. Kalau bisa tetap berjuang. Alhamdulillah bisa berjalan sampai usia yang ke-9 tahun ini. Dari mulai beli tanahnya cicil, bangunannya nyicil, kemudian sampai kami juga mengembangkan cabang di Sukabumi. Nah, kalau di sini ya fasilitasnya seperti ini, asrama putra sama putri, musola, dan juga ini kantor sama ruang belajar. Insya Allah juga tahun ini kita berupaya untuk membangun asrama ini lebih permanen. Lantai 2 untuk asrama, lantai bawahnya ini aula nanti diperbesar. Seperti ini kan agak sempit Bu, ini kan memang dulu darurat ya. Insya Allah nanti kita akan terus kembangkan fasilitas ini. Kemudian kalau di Sukabumi juga kita akan buka program asrama di sana untuk tahfiz Quran. Nanti bikin asrama putra, bikin asrama putri, ruang serbaguna. Sudah kita bangun masjidnya lebih awal. Sudah selesai masjidnya, ada hamba Allah yang membangunkan. Dan juga ada ruang serbaguna juga sudah buat acara-acara sosial. Bisa menginap juga Ibu di sana. Kalau mau menginap di sana dengan senang hati. Ibu Wakil Dekan sudah berkunjung ke sana. Cuma tidak ketemu saya waktu itu di sana karena saya pas tidak ada di sana. Siapa Ibu Wakil Dekan? Ya Bu Yanti. Sudah jadi sama Ustaz Asep juga, tapi kami tidak bisa dengan Ustaz Asep karena waktunya berubah-ubah waktu itu. Suami beliau ya agak sibuk ya, tugas di Lampung kalau tidak salah dinas pertanian, sehingga kami akhirnya tidak bisa berjumpa dengan beliau di sana. Waktunya ya agak susah untuk disamakan. Jadi di sana alhamdulillah kita akan laksanakan tempatnya untuk sebagian lahan produktif itu untuk pertanian, peternakan, perkebunan, hasilnya adalah untuk anak-anak. Jadi kita punya usaha dari pertanian di sana. Kita kembangkan terus dan sebagian adalah untuk fasilitas sarana kebutuhan anak-anak di sana. Insya Allah tahun 2022 nanti kita mulai membangun, dan jika Allah berikan kehendak untuk punya rezeki membangun di sana. Dan kami selalu punya program ke depan jangka panjang, jangka menengah untuk mengembangkan Alkamiyah lebih maju dan berkembang dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya kami juga bisa istiqomah, bisa sabar menangani anak-anak semuanya. Anak di sini jumlahnya ada 28, tapi kemarin sudah ada yang pamitan juga. Ada yang lulus tahun ini sehingga berkurang. Nanti bulan Juni selesai yang lulus kelas 3 SMA atau aliyah, lalu masuk yang baru. Nanti yang perempuan juga ada yang baru, yang putra juga ada yang baru. Insya Allah lengkap sampai 30 orang minimal. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ketua Yayasan, Ketua Dewan Pembina, dan para pengurus Yayasan Alkamiyah. Alhamdulillah sudah mau menerima kami Pak untuk berkegiatan di hari ini. Saya Cindy Yulia Putri, SPD MSI. Jadi memang pendidikan, panggil Ibu aja kali ya. Pendidikan Ibu dulu pendidikan bahasa Jerman di Medan, lalu berlanjut hubungan internasional di UI. Jadi memang, tapi kan bahasa dunia ya Pak, bahasa Jerman ya, lebih tinggi kan bahasa Quran ya. Nah, jadi memang kegiatan PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat memang setiap tahunnya kami adakan dari kampus. Memang sebagai kewajiban untuk para dosen berbagi ilmu ke masyarakat sehingga ilmu itu tetap berkembang dan bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Nah, nanti akan disampaikan juga acaranya dari moderator, lalu berlanjut materinya dari Ibu, lalu juga ada nanti Ibu Wiwi, beliau sedang di Padang, tidak bisa hadir. Nanti mungkin akan melalui Google Meet ya. Nah, Ibu pikir itu saja kata sambutan dari Ibu agar tidak terlalu lama gitu ya. Semoga nanti bisa mengikuti materi dengan baik sampai berakhirnya acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat, tadi udah makan jadi udah semangat lagi, seger ya. Oke ya, sebelumnya alhamdulillah, summa alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Bapak Haryono selaku Ketua Pembina yang sudah menerima kita untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya. Dan juga terima kasih pada adik-adik anak-anakku di sini ya, masih lugu-lugu nih, masih SMP ya. Ya, juga sudah meluangkan waktu dan menerima kami di sini untuk mendengarkan pelatihan penulisan esai sederhana dari ibu dosen kita, Ibu Cindy Yulia. Jadi kami ini sama-sama dosen. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, kalian di sini pernah menulis enggak? Pasti udah pernah menulis. Yang ditulis apa? Pelajaran. Benar, cuma yang pelajaran. Yang gadis-gadis benar cuma nulis pelajaran? Apa yang ditulis? Kenapa? Cerita-cerita. Ceritanya di mana? Di diary. Iya benar. Jadi kenapa menulis itu penting? Jadi mungkin kegiatan menulis itu, menulis itu mungkin kelihatannya sederhana ya. Cuma menulis, kita mungkin lagi galau, yang perempuan ya suka galau sama yang ditaksir. Kita tulis, tadi ketemu sama dia gitu ya. Kita baca senyum-senyum, atau mungkin yang cowok yang ikhwan ya, yang ikhwan mungkin juga sama, suka nggak yang ikhwan nulis diary? Suka juga, mungkin coba-coba nulis puisi gitu ya. Nah, mungkin itu sebenarnya kelihatan sederhana, tapi jangan salah bahwa menulis itu ternyata juga membantu kita untuk mengungkapkan emosi. Dan ternyata sekarang ini di zamannya 4.0, di zamannya digitalisasi, di zamannya semua Instagram dan sebagainya, kalau lagi menulis Facebook pakai caption, nulis Instagram dan sebagainya, itu ternyata memberi inspirasi kepada orang yang membaca. Dan kadang-kadang yang like jadi banyak ya. Dan banyak juga yang akhirnya dari penulis itu kemudian mereka menjadi terkenal dan dari situ dapat penghasilan ya. Itu tentunya nilai dunianya ya, nilai dunianya. Tapi kalau nilai akhiratnya, nilai pahala, kita bisa memberi inspirasi kepada orang, kita bisa memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, yaitu secara manfaat aja. Nanti teknisnya bagaimana ya, mungkin kalian sering menulis biar tulisannya bisa dilihat. Kayak siapa tuh? Siapa yang nulis Laskar Pelangi? Andre Hirata ya, tahu kan semua film Laskar Pelangi dari mulai nulis-nulis biasa, ketika diungkapkan ceritanya nggak percaya. Atau mungkin seperti apa, Langit Eropa itu film apa tuh ya? Itu kan juga nulis-nulis biasa. Atau yang ayat-ayat cintanya si Fahrul Rozi ya, itu kan juga dari tulisan-tulisan dia yang tadinya dia nggak yakin, ternyata begitu dibaca orang, oh ini bagus ya. Dan sekarang kita bisa lihat kepopuleran dia ya. Nah, Ibu berharap acara ini juga membantu kalian, bisa membimbing kalian bagaimana cara menulis esai secara sederhana, karena sebenarnya itu sederhana kata Mbak Cindy. Mbak di sini udah banyak banget ini tulisannya nih, udah masuk Scopus, udah bagus deh ya. Oke, langsung aja, nggak perlu banyak kata ya, langsung saja Ibu kasih kesempatan Ibu Cindy, mangga. Tadi Ibu udah perkenalan ya, nama Ibu Cindy ya, jangan lupa ya, pakai S ya kan, bukan pakai C. Nah, baik, Ibu mulai ya. Jadi memang materi hari ini tuh tentang menulis ya. Nah, adik-adik di sini usianya kira-kira berapa tahun nih? 13, ada 15, yang paling belakang 15. Nah, jadi Ibu mulai nulis dari umur 13 tahun ya. Jadi dulu di sekolah itu ada mading ya. Nah, biasanya kan orang mading itu kan gambar ya, bergambar. Nah, jadi Ibu pada saat itu dulu Ibu SMP di Muhammadiyah 1 di Medan. Ibu minta buat cerita. Jadi ceritanya cerbung, cerita bersambung. Nah, jadi hari ini temanya apa, terus disambung ke besok atau minggu depan gitu. Nah, jadi orang penasaran waktu lihat mading gitu ya. Ada juga nggak yang punya hobi kayak gitu di sini? Ada? Siapa namanya? Kaila. Oh, Bunga. Iya, Bunga.
Iya, bagus ya. Kira-kira nanti jadi dosen nggak ya? Oh ya, amin ya. Nah, jadi memang dosen selalu kerjaannya kan gitu ya, ngajar, nulis gitu ya, meneliti ya. Nah, hari ini temanya itu tentang esai ya. Lanjut Kak Rina, ini ada Kak Rina di sini ya, kakak cantik ini ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau Ibu jelaskan di sini gitu ya. Misalnya apa itu menulis, bagaimana memunculkan motivasi menulis ya. Lalu apa itu esai ya. Karena ada banyak jenis tulisan, misalnya, Bu, saya bacanya novel gitu ya. Ya, boleh. Ada yang bacanya roman, ada yang suka baca puisi, ada yang suka baca puisi enggak? Ada? Mana? Oh, iya ada. Siapa namanya? Oh, Lia sama Putri ya. Keren, keren banget. Ibu dulu juga suka tuh baca puisi, Ibu suka dulu main teater ya. Nah, jadi sampai ke situ gitu ya bakatnya gitu ya. Tapi nggak jadi artis ya, jadi dosen ya. Nah, lalu yang ketiga apa itu esai gitu kan? Nah, selanjutnya mengapa penting menulis esai? Ya, kenapa sih Bu gitu ya kita harus nulis misalnya. Lalu ada lagi bagaimana menulis esai, bagaimana mengembangkan ide kunci di esai, lalu sudah siapkah adik-adik untuk menulis gitu ya. Lanjut. Nah, apa itu menulis? Kira-kira ada yang tahu? Angkat tangan aja. Menulis itu gini Bu, misalnya. Apa itu kira-kira menulis? Apa? Menulis itu yang nulis aja Bu, di bolpen, di kertas pakai bolpen itu nulis. Nulis juga, iya benar itu nulis gitu ya. Atau ada yang bisa lebih ini enggak? Lebih jelas misalnya menyampaikan. Kira-kira menulis itu apa sih gitu? Ada? Ayo, jangan malu-malu. Ada? Menulis itu apa gitu? Ada? Ayo angkat tangan. Ayo. Nanti dari kecil-kecil gini udah harus berani loh ya. Kalau dulu Ibu pemalu loh usia-usia segini. Jadi jangan ke Ibu ya. Ibu dulu pemalu aja bisa berdiri di sini. Ya, apalagi kalau berani gitu kan, umur-umur SD gitu kan, SMP masih pemalu gitu ya. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang dan membuat surat dengan tulisan. Kemudian menulis berarti menuangkan isi hati penulis ke dalam bentuk tulisan sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang. Jadi sebetulnya intinya menulis itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan lalu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ya, itu awalnya. Next. Nah, lalu bagaimana memunculkan motivasi menulis? Aduh Bu, saya males nih nulis gitu ya. Hari ini saya males, minggu depan aja deh. Ada yang gitu? Ibu juga gitu kok, ya, nggak apa-apa ya. Karena menulis itu kan, ya menulis itu kan memang ini ya, butuh motivasi gitu ya, butuh dorongan gitu. Nah, kenapa kita bisa sama kayak baca Quran gitu ya, one day one juz, one day one ayat misalnya. Nah, sama menulis juga gitu, one day one page, satu hari satu lembar. Gitu ya, pasti dalam satu tahun ada 365 hari, maka ada 365 lembar yang kita hasilkan. Sebetulnya kalau melihatnya itu akan banyak penulis-penulis di Indonesia gitu ya. Lanjut. Nah, apa saja gitu ya motivasinya sebetulnya? Yang pertama sering membaca. Nah, ada yang suka baca di sini? Ada, alhamdulillah ya. Sering baca, karena kalau kita tidak baca kita tidak bisa tulis, makanya namanya baca tulis ya. Nah, lalu imajinasi, kira-kira saya mau nulis apa ya misalnya, nggak apa-apa berimajinasi gitu kan. Kira-kira saya senangnya mau nulis tentang hobi saya deh Bu gitu ya, boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, lalu punya tujuannya apa? Kalau kami misalnya dosen, guru, tujuannya membagikan ilmu gitu ya untuk orang lain. Nah, adik-adik juga boleh, misalnya saya hari ini lagi seneng loh Bu gitu ya, terus saya mau nulis supaya berbagi kesenangan dengan orang lain, nggak apa-apa, itu boleh ya, pahalanya besar ya. Nah, kemudian nulis tiap hari, ini yang tadi Ibu bilang, ini yang sering orang tidak lakukan. Jadi menulis itu bukan karena pintar tidak pintar,
tapi karena rajin tidak rajin. Ya, banyak orang pintar tapi nggak bisa nulis. Ya, banyak juga yang biasa-biasa aja tapi tulisannya banyak. Ya, kalau misalnya kenal penulis novel Asma Nadia, ada yang kenal? Novel-novel Islam dia buat dulu di awal, lalu beranjak ke sinetron, ya. Nah, itu dia tidak lulus S1 bahkan. Tapi tulisannya diangkat ke layar lebar. Jadi bisa gitu, dari tulisan bisa. Ya kan? Kemudian teknologi. Nah, ini juga nih mendukung. Ada yang punya laptop, ada yang punya handphone, ya, ada yang punya sosmed, ada yang punya Facebook di sini? Ada. Yang ditulis apa? Captionnya gitu ya, hashtag apa gitu kan. Nah, itu boleh, nulis di sosmed boleh ya, nulis yang baik-baik pastinya. Lanjut. Kemudian apa itu esai ya. Nah, biasanya di usia-usia SMP itu guru sering tuh nyuruh nulis, misalnya nulis esai sederhana misalnya gitu ya. Maka tadi judul ibu di awal, menulis esai sederhana itu sederhana ya. Nah, ternyata esai adalah karangan prosa yang membahas satu masalah sebetulnya sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai adalah tulisan berisi opini ataupun pendapat seseorang terhadap sebuah masalah aktual atau menarik perhatian. Jadi misalnya kalian hari ini ada topik menarik, kalian mau tulis, boleh. Jadi kalau yang sering nulis diary ya, buku harian, nah itu boleh, nggak masalah, ditulis. Kalau misalnya ada yang tahu penulis, dulu bapak itu dosen juga Bu Yuli di UI, saya lupa namanya, udah almarhum, yang lupa saya, Hujan di Bulan Juni, ada yang tahu? Ya kan, dia masih Bapak Sapardi. Nah, itu hanya berawal dari pada saat itu dia nulis puisi gitu tiap hari gitu. Nah, lalu dibukukan. Ya, dibukukan hanya beberapa lembar tapi harganya mahal. Ternyata harganya bisa mahal gitu ya. Nah, jadi menulis memang banyak manfaatnya gitu ya. Nah, apa sebetulnya ciri-ciri esai gitu ya Bu? Yang pertama, bentuknya prosa, paragraf. Jadi bukan puisi. Kalau esai itu memang narasi, dia per paragraf gitu ya. Kemudian tulisannya relatif singkat, bisa dibaca dalam waktu singkat, lalu membahas sesuatu yang menarik untuk ditulis. Kemudian subjektif personal, jadi memang dari sudut pandang si penulisnya sendiri. Next. Nah, ada beberapa jenis nih, jenis esai. Misalnya esai deskriptif, kalian menggambarkan satu objek atau satu subjek. Misalnya menggambarkan Yayasan Al-Kamilah, tulis. Yayasan Al-Kamilah adalah yayasan tempat saya belajar saat ini, gitu ya. Saya punya banyak teman. Nah, itu bisa ditulis, ya. Kemudian ada esai reflektif, ada esai cukilan watak. Nah, ini juga sering ini kalau anak-anak nulis, misalnya teman saya kayak gini loh Bu sifatnya gitu ya, jadi saya kesel, jadi saya tulis aja misalnya. Nggak apa-apa, karena itu namanya esai cukilan watak, wataknya bagaimana gitu ya. Nah, itu boleh kita tulis, dari situ akan berkembang itu tulisannya. Kemudian esai argumentatif, ketika penulis berargumentasi dengan sesuatu. Kemudian esai kritik, ya, kalau misalnya kita mengkritik sesuatu, kita tidak suka, kenapa? Nah, itu boleh, namanya esai kritik. Lalu, mengapa sih penting untuk menulis esai ya? Lanjut. Ternyata ada beberapa nih manfaatnya. Pertama, bisa berbagi cerita ke orang lain. Ya, jadi kita berbagi lewat tulisan, ya, bukan hanya lewat bicara, kita bisa berbagi lewat tulisan. Kemudian melatih kemampuan menulis dan menyampaikan pesan ke orang lain. Lalu wadah untuk mengembangkan diri. Kemudian ada lagi meningkatkan kreativitas. Nah, kalau kalian sering nulis ya, maka semakin cerdas juga kita. Kenapa? Karena pikiran kita akan terus terasah. Kita mau nulis apa hari ini, besok apa misalnya, boleh gitu. Ya, jadi akan semakin pintar gitu adik-adik di sini ya. Lanjut. Nah, bagaimana sih Ibu menulis esai itu gitu ya? Next. Yang pertama pastinya ada topik, ya, topiknya apa, lalu outline-nya, garis besarnya apa, lalu studi literatur ya, kalau misalnya esainya argumentatif itu perlu bahan bacaan khusus misalnya, lalu uraikan isinya, nah lalu baca ulang. Ya, memang tetap harus membaca. Jadi baca dan tulis itu memang satu paket. Ya, kalau kita
kalau kita mau bisa nulis, kita harus rajin baca. Kalau kita tidak rajin baca, maka kita tidak bisa nulis. Ya. Lalu berikan esai ke teman, boleh gitu. Bisa kita udah selesai nulis, coba dong bacain gitu ya. Ada yang kurang nggak tulisan saya? Lebihnya di mana, kurangnya di mana? Nah itu boleh dengarkan sejawat. Kemudian perbaiki dan sempurnakan lagi isinya. Next. Nah, mengembangkan ide kunci misalnya, lanjut. Ada yang namanya deduktif, ada induktif gitu ya. Ada dari misalnya polanya umum ke khusus, ada dari hal-hal kecil yang khusus lalu ke umum ya. Ini bisa dikembangkan. Nah, bagaimana mencari bahan? Misalnya ada banyak ya bahan literatur di internet. Jadi internet itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Kita cari tulisan, kita cari. Nah, ini kalau untuk para dosen ya, misalnya ini bisa. Kalau misalnya anak-anak atau adik-adik juga bisa. Di internet ada banyak sekali tulisan dari guru, dari dosen yang bisa kita ambil, kita kutip. Ya, nah ini sudah siapkah adik-adik menulis? Siap nggak? Siap. Nah, jadi sebetulnya kan ada beberapa tahapan nih menulis ya, karena hari ini pelatihan judulnya. Tapi mungkin ibu buatnya pelatihan bersama aja ya. Misalnya nanti Karina buka file Word, nanti kita tulis bareng-bareng. Nanti kita gamesnya sumbang kalimat ya. Jadi bukan lagi sumbang kata. Biasa kan sumbang kata. Nah ini sumbang kalimat. Jadi tiap orang kasih satu kalimat yang nanti akan membentuk satu cerita gitu ya, satu esai. Lanjut ya, boleh dibuka file Word-nya Karina. Kira-kira ada yang mau kasih judulnya enggak? Ada enggak yang mau kasih judul? Atau nggak usah judul deh, kalimat pertama. Nanti ibu ada ini loh, ada souvenir loh. Ya. Ayo, kalau dulu ya ibu disuruh kayak gini, itu ibu diem aja. Sampai rumah kepikiran. Aduh, tadi kenapa ya saya nggak maju gitu. Kenapa ya saya nggak tunjuk tangan gitu. Ya, dulu kecil-kecil kan ibu pendiam ya. Sekarang ya harus ngomong gitu ya, namanya kita ngajar ya. Nah, ada yang bisa kasih? Coba satu kalimat dulu. Iya, siapa? Sabrina. Ayo, kalimatnya apa? Apa aja boleh? Di sebuah pondok. Oh ya, di sebuah pondok, Kak Rina. Di sebuah pondok. Apa? Mau pegang mic-nya? Malu. Oh iya, nggak apa-apa. Di sebuah pondok. Di sebuah pondok duduk 2 orang santri, gitu? Boleh? Ya, di sebuah pondok duduk 2 orang santri. Kira-kira ngapain santrinya? Ngobrol? Nggak apa-apa. Ngobrolnya ngobrol apa? Wih, ngobrol akhirat, Masya Allah, luar biasa. Apa aja itu nak? Ngobrol akhiratnya apa? Oh, tentang surga dan neraka. Di sebuah pondok, mungkin bisa di zoom dikit Kak Rina. Size-nya 16 mungkin. Ini berapa size-nya Kak Rina? Oh, ini saya zoom, Pak. Oh, di zoom ya. Coba misalnya 32 bisa nggak ya? Kontrol A 32. Oh ya, tentang nabi-nabi. Oh, enggak. Tentang akhirat. Oh ya, boleh. Di sebuah pondok duduk 2 orang santri. Mereka sedang membicarakan tentang surga dan neraka. Nah, lanjut. Siapa yang mau lanjut nih? Oh, tadi siapa yang ngomong tadi? Pertama Bunga. Oh, sini. Siapa yang bisa ambil ya, Arun? Minta Kaila. Nah, lanjut. Siapa lagi? Ini yang dari yang calon imam ini yang di depan-depan. Coba. Ayo, tentang surga dan neraka. Apa lagi? Apa? Apa kira-kira nih?
Ayo. Kalau mau masuk surga harus ibadah, Bu, gitu ya. Gimana tuh bisa kalimatnya? Mereka membicarakan tentang surga dan neraka. Lalu Gak apa-apa. kenapa? Mereka mengingat dosa-dosa mereka. Oh iya, silakan Karina. Mereka mengingat dosa-dosa mereka. Siapa tadi yang ngomong ini? Yang pertama? Oh iya. Mana? Oh iya, ini dia. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau sambung kalimatnya? Mereka menyesal atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Mereka menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Wah, akhirnya ada yang dari bagian depan ya. Dosanya apa? Ngelawan orang tua? Jangan ya. Terus lanjut. Maka dari itu Harus bertobat. mereka berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Siapa Tepuk namanya? tangan semuanya. Wih, ini keren banget nih. Siapa namanya? Ariel. Wah, nanti nyanyi ya. Ariel Noah. Ya. Mereka apa tadi kalimatnya? Oh, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya ya. Ibu minus 2,5 ini, jadi harus gini kan? Nggak bawa kacamata ya. Lanjut. Apa nih lagi? Apa? Ayo. Apa lagi? Tadi ada yang bilang mereka bertaubat gitu, mereka lebih sering sholat. Tadi ada yang bilang kayaknya. Ini Bu. Oh iya, gimana? Apa saya dari tadi gini. Oh gimana? Ayo yang depan yang senyum-senyum, asik. Senyum bagi-bagi dong gitu ya. Apa kira-kira? Pelatihan kayak gini ya, kalau adik-adik mau tahu, bukan cuma untuk adik-adik yang sulit, untuk para ibu-ibu pun sulit, bapak-bapak pun ternyata sulit. Jadi dia kalau menulis kayak gini itu bukan hambatan untuk anak-anak aja gitu, untuk orang dewasa pun juga sulit. Jadi ibu pernah ya, misalnya pelatihan dalam satu pelatihan gitu ya, dalam satu workshop disuruh menulis 100 kata dalam waktu misalnya 20 detik tanpa editing gitu ya, tanpa edit. Nah ternyata orang Indonesia itu jarang mengungkapkan perasaan dalam tulisan sehingga sulit menulis gitu. Jadi yang lulus waktu itu hanya 3 orang gitu ya, termasuk ibu, karena ternyata orang Indonesia sering langsung edit. Nanti nulis kayak gini nggak enak gitu ya, segan gitu kan, sering begitu ya, sungkan gitu. Nah budaya kita kan begitu ya, budaya high context namanya. Jadi segan mengutarakan sesuatu, sungkan gitu ya. Nah mungkin karena ibu anak Medan ya, jadi yang ngomong aja gitu ya, nyablak gitu ya. Nah makanya mungkin lebih bisa gitu ya mengutarakan kata-kata. Lanjut, ini masih banyak loh ini, biar kita habisin nih. Lanjut. Nih yang ganteng di depan. Kedua anak itu bernama Irli dan Tama. Oh iya, ada namanya. Ada namanya. Namanya siapa tadi?
IQ-nya tinggi. Alhamdulillah ada yang kasih nama santrinya. Kalau nggak no name kan, nggak ada namanya. Bingung juga kita, harus kenalan nanti. Ya, siapa namanya Karina? Oh, Irli dan Tama. Ya. Terus Irli dan Tama ini temenan nggak? Adik kakak. Oh, adik kakak. Nah, coba buat kalimatnya. Coba buat kalimatnya, Bang. Saya. Jago nih. Mereka selalu berdua kemana-mana. Nah, oh ini udah apa belum? Udah. Tadi siapa tadi yang depan? Oh ini. Deh. Ya. Oke. Nah, nanti dia dapat 2 loh. Kalau yang lain nggak ngomong, dia dapat 3 nanti. Ya. Nah, terus apa lagi kalimatnya nih? Jadi Mas ngomong. Nggak apa-apa, ayo ngomong yuk. Putri. Siapa namanya Putri? Oh sama kita. Oh, nama Ibu Cindy Yulia Putri. Gak apa-apa, sambung aja. Ini dan Tama tuh siapa? Ini rumahnya di Curug. Mereka berdua akan mereka berdua kan Beda mereka bersaudara. Mereka kembar ya. mereka berdua akan jadi baik. Mereka senangnya apa? Hobinya apa? Mereka ngaji bareng dulu. Mereka berdua senang main bola. Oh, senangnya main bola. Tapi di depan santri tadi, nggak apa-apa ya? Santri main bola nggak apa-apa ya? Mereka berdua senang main bola. Siapa tadi? Putri. Iya, lanjut. Lanjut. Yang belakang, yang manis-manis. Siapa namanya ini yang di belakang bunga? Siapa? Dita. Yang mana Dita? Oh ini. Sambung kalimatnya. Surga dan di neraka kita main bola. Surga impianan. Oh iya, siapa namanya? Kayla. Dan dia berakhlakul karimah kepada yang lebih tua. Kayla udah dapet ini tadi? Oh udah. Kasih orang, kasih siapa? Kasih Dita, ini untuk Dita ya. Ya, luar biasa Kayla ya. Mati. Mereka berakhlakul karimah kepada yang lebih tua. Akhlakul karimah itu apa artinya? Kayla. Oh, akhlak yang mulia. Oh iya. Baik. Kan udah jadi kan satu esai? Itu esai namanya. Meski memang belum ada literatur gitu ya, belum ada sumber bacaan yang lain gitu, itu sudah cerita ya. Jadi esai itu pada dasarnya adalah cerita ataupun prosa yang disampaikan oleh penulis ya. Mas Rido punten. Lagi loading. Oh iya, nggak apa-apa, maaf. Kira-kira kalau nulisnya bareng gitu mudah kan ya? Mudah ya. Nah itu menulis, itu sudah menulis. Ya, jadi kalau misalnya hari ini saya mau nulis tentang apa, tadi saya ngajinya nyetornya banyak loh ke ustazah misalnya, atau hari ini saya nyetornya 10 ayat misalnya, boleh gitu ya. Di sini ada yang sudah habis Quran? 1 juz? Ada yang mana 1 juz? Rata-rata semua. Oh rata-rata 1 juz, luar biasa, masya Allah. Yang 2 juz? Nah, ibu aja kalah ya kan? Ibu paling kalau ngafal sehari 10 ayat mampunya. Ya kan? Kalau yang 1 juz ngafalnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan.
Oh, tergantung. Paling lama berapa bulan kira-kira? 3 bulan, 3 bulanan ya. Ya, itu udah hebat ya, hebat. Ya, banyak orang bahkan baca Quran pun masih terbata-bata, banyak ya. Nah, jadi kalau sudah hafal sudah luar biasa ya, sudah alhamdulillah. Nah, itu sudah satu esai ya. Itu sudah satu esai. Ada yang mau kasih judul? Ada yang mau kasih judul? Kehidupan di pondok. Ya, good. Buat Karina, kehidupan di pondok. Ini dari Kak Rina loh ya. Ini rotinya dari Kak Rina. Buku sama bolpennya dari tim ibu ya. Ini ibu bagi satu-satu ya. Nggak usah, satu orang, tiap orang. Itu masih ada lagi. Yang belum dapat mana aja? Dulu ibu tiap ada kegiatan hadiahnya buku, dan paling senang bawa buku ke rumah ya, paling senang. Kalau sekarang kan buku udah mulai jarang ya, kita nulisnya di handphone ya gitu. Tapi waktu sekolah online nulis di buku juga ya, ya. Oke, baik, alhamdulillah ibu akhiri presentasi ibu hari ini. Nanti kakak-kakak yang bagikan souvenirnya ya. Rotinya boleh dimakan, bukunya boleh dibuat untuk nulis ya. Nanti tulis ya, hari ini saya ketemu Bu Cindy gitu ya. Nah iya, jadi semangat. Karena memang tadi seperti kata Bu Cindy, budaya kita di Indonesia ini, di pola asuh di keluarganya, jarang diajarkan untuk mengungkapkan perasaan dan juga menuangkan pikiran. Kita terbiasa udah pokoknya ABCD ya enggak? Ya kadang juga mungkin anak-anak mungkin di kelas juga masih nunggu dulu arahan dari Pak Guru baru mau gitu ya. Padahal dengan kita melatih menulis, kita sebenarnya sedang belajar menuangkan gagasan kita, pikiran kita, bahkan juga mencurahkan pikiran, perasaan. Ya kalau lagi galau-galau, atau kalau kayaknya nggak setuju nih dengan fenomena sosial yang ada, gergetan tapi nggak bisa, ya kalian masih kecil gitu ya, masih ABG ya nggak, masih ABG, tapi kayaknya di sini kok udah pengen gitu, nah nggak apa-apa, kalian coba tulis ya, kayak di sini kan sudah mulai tuh ya, soal kehidupan di pondok udah luar biasa, kalian hebat banget bisa mencoba mendeskripsikan kehidupan di pondok, ya. Itu kan udah luar biasa dari hal-hal yang kecil. Jadi mulai sekarang coba motivasi. Kebetulan ibu sih motivasinya dari finance aja nih ya. Kebetulan kan suami ibu penulis juga nih ya. Itu kadang-kadang 6 bulan sekali tahu-tahu ada notif dia di SMS. Ting ting. Wah 15 juta. Ting ting. 30 juta. Wah lumayan banget kan. Tahu-tahu ada kabar bukunya udah terjual sekian gitu. Padahal mungkin awalnya hanya sekedar menuangkan gagasan dan kebetulan mungkin lagi bete nulis, lagi senang nulis gitu ya. Jadi biasakan dari sekarang untuk menulis. Oke, lanjut ke sesi 2 ya Bu Cindy. Jadi saya sedikit memberikan penegasan saja tentang kenapa menulis itu penting bagi adik-adik semua ya, para santri dan santriwati. Nah, di sini bisa dilihat judulnya ya, pentingnya penguasaan literasi bagi generasi muda. Next slide please. Baik, nah dari gambar ini kira-kira yang tergambar apa? Ada gambar laptop, lalu ada gambar buku. Nah, ini adalah sebetulnya fenomena yang sedang kita alami bersama. Semakin semakin kecilnya minat baca ya pada siswa ataupun remaja karena sudah terpapar dengan teknologi seperti itu. Nah, apakah teknologi itu adik lihat sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif? Nah, kita harus melihatnya dengan kacamata yang positif.
Karena melalui teknologi, melalui alat-alat yang canggih ini seperti handphone ataupun laptop, di sini kita bisa belajar, ya, bahkan bisa mencari buku apapun yang kita mau, seperti itu ya. Nah, jadi untuk melihat bahwa apa itu literasi. Nah, literasi ini sebetulnya secara sederhana adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, ketika tadi Bu Cindy sudah sampaikan mengapa menulis itu penting dan bahkan bisa menjadi karir nanti di masa depan, untuk mengawali menulis, adik-adik harus mampu membaca. Ya, membaca bukan membaca hanya apa yang tertulis, namun juga bisa memaknai apa yang dibaca. Silahkan selanjutnya. Nah, ini adalah dimensi literasi. Apa sih yang dimaksud dengan literasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya? Nah, yang pertama, yang paling dasar adalah literasi baca dan tulis. Nah, literasi baca dan tulis ini adalah bagaimana adik-adik itu bisa menguasai kecakapan untuk membaca, untuk menulis, mencari, menelusuri, dan mengolah ya teks atau bacaan atau suatu topik. Jadi bisa kalau misalnya di yayasan ya mungkin pasti ada perpustakaan. Bagaimana kalian bisa menelusuri informasi-informasi di rak-rak buku itu? Pasti ada pengkodean. Jadi bisa dicari bukunya di perpustakaan. Lalu kalau misalnya ada akses ke internet, itu ada kemampuan untuk bisa mencari informasi di internet. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan literasi numerasi. Nah, di sini adik-adik itu bisa menguasai atau kecakapan untuk menginterpretasikan angka-angka dan simbol. Ya, jadi pasti ya mungkin ada yang suka matematik, ada yang tidak suka matematik, tapi ini adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh adik-adik. Kemudian yang selanjutnya ada literasi sains. Nah, ini adalah kecakapan untuk bisa mengidentifikasi pertanyaan dan pengetahuan menjelaskan fenomena ilmiah. Misalnya kemarin ya, ada yang namanya supermoon, ada yang namanya gerhana. Nah, secara ilmiah itu adik-adik harus bisa menguasai mengapa itu terjadi, fenomena alam seperti apa ini, lalu apakah dampak dan efeknya terhadap lingkungan misalnya dari fenomena alam tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya literasi digital. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya media informasi, baik itu di handphone ataupun laptop ataupun TV misalnya ya. Nah, di sini media digital, alat-alat komunikasi, ini adalah sesuatu yang harus bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah literasi finansial. Nah, ini lebih advance atau lebih maju lagi. Kalian bisa mengelola uang lah, ya. Bisa mengelola uang. Lalu ada yang namanya literasi budaya dan kewargaan. Bagaimana kalian cakap ya untuk bisa bersikap sesuai dengan kebudayaan kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana adik-adik bisa masuk ke dalam masyarakat ya, bermasyarakat, berteman. Nah, itu adalah literasi budaya dan kewargaan yang juga harus dimiliki. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kita bicara kembali lagi ke topik. Nah, sebelum menulis sangat penting untuk bisa menentukan konteks. Tadi sudah belajar membuat esai dari latihan dengan Ibu Cindy. Apakah tadi itu konteksnya adalah soal kehidupan santri di pondok pesantren seperti itu? Konteksnya adalah itu, jadi jangan sampai keluar dari konteks ya. Jadi kalau sudah ditentukan konteksnya, kita bisa menulis dengan baik. Nah, alhamdulillah lampunya nyala, jadi mungkin wajah saya sudah terlihat ya. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan konteks itu? Kalian harus belajar dulu cara memahami konteks. Bagaimana cara belajar memahami konteks? Itu adalah dengan banyak membaca dan juga menonton. Jadi mungkin ada di sini adik-adik yang tidak kurang suka ya, kurang gemar membaca, itu bisa dengan menonton. Ya, tapi ini bukan menonton sembarangan, tapi ini adalah menonton yang terarah ya. Lalu kemudian ketika sudah belajar memahami konteks melalui bacaan dan tontonan, di situ adik-adik akan bisa mulai menulis. Ya, selanjutnya.
Nah, kira-kira nih, maaf nih saya nggak bisa langsung di sana. Saya pengennya mendengar suara-suara, tapi nggak apa-apa, diwakilkan oleh Bu Cindy dan juga kakak-kakak mahasiswa ya. Nah, tipe apa sih untuk bisa memilih tadi membaca atau menonton? Kira-kira adik-adik itu belajar tipenya tipe yang mana? Ya, yang pertama gaya belajarnya visual. Nah, sekarang kan wajah saya sudah terlihat nih. Apakah membantu untuk adik-adik bisa dapat pemahaman yang lebih dalam? Nah, seperti itu. Nah, gaya belajar virtual ini belajar dengan cara melihat. Ya, kita dengan melalui penglihatan. Di sini nih sifatnya setelah mendengar dan setelah melihat materi ataupun media, maka kalian bisa mengeluarkan tanggapan ya, berpendapat. Atau gaya belajarnya mungkin auditori nih, atau auditorial. Itu belajar dengan cara mendengar. Nah, dengan tadi misalnya tanpa wajah saya terlihat, adik-adik hanya mendengar suara, itu nggak ada masalah. Ya, kemudian ini sarana keberhasilan belajarnya cukup dengan mendengar. Ini kalau sekarang tuh ada yang namanya podcast misalnya, hanya dengerin suara, kayak dengerin radio. Nah, itu bisa gaya belajarnya yang cocok dengan auditori, itu bisa menyimpulkan ya materi apa sih yang disampaikan oleh pembicara yang dia dengar di telinganya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya kinestetik. Tadi dalam esai dikatakan ada mereka sedang main bola. Nah, melalui main bola kan bergerak ya. Nah, kinestetik ini adalah caranya bergerak, bekerja, dan menyentuh. Mulai dari main bola, kira-kira apa yang dipelajari? Kemampuan bekerja sama, kemampuan bersabar, kalau misalnya bolanya nggak tepat sasaran, dan segala macam. Nah, jadi ada, tapi yang kinestetik ini cuman sedikit ya, proporsinya tuh cuma 5% dan mayoritas itu laki-laki. Jadi anak laki-laki ya, para santri mungkin memang senang langsung bergerak belajarnya, nggak betah nih duduk lama-lama seperti ini. Nah, tapi untuk membaca kita harus memanfaatkan yang namanya visual dan juga auditori. Adik-adik bisa mendengar dan melihat dari video, lalu bisa membaca dari buku. Baik, selanjutnya. Nah, ini cara tips untuk membaca langsung nih. Kalau yang suka baca buku, sudah pilih buku ya, atau pilih cerpen, atau pilih koran. Nah, langsung mulai dari bawah, oke? Langsung, mulai dari atas, sorry. Di sini langsung cari tahu makna kartanya apa. Ya, adik-adik sudah dapat kurikulum bahasa Inggris. Nah, mohon maaf ini tampilannya bahasa Inggris. Figure out the meaning out of the words, itu artinya cari makna kata. Oke, lihat dari judul makna katanya apa. Setelah memaknai kata dan memahami kata itu apa, artinya sudah menambah acquire vocabulary, artinya kamus atau kekayaan kosakata di pikiran kita itu sudah bertambah. Lalu kemudian bisa dipilih yang namanya keywords. Pick out the keywords of the text. Kira-kira kata kunci dari bacaan itu apa? Misalnya tadi dari esai yang adik-adik buat. Misalnya kata kuncinya adalah kehidupan di pondok. Nah, misalnya itu. Lalu kemudian bagaimana kita mengingat dosa, bagaimana kita mengingat akhirat. Jadi bisa dosa, akhirat, lalu misalnya kehidupan pondok. Nah, itu adalah ide utama dari tulisan yang tadi adik-adik buat. Nah, lalu dari sana get the main idea from the information, artinya kita semua bersama-sama sudah mendapatkan ide terhadap tulisan yang kita baca. Jadi membaca itu jangan pikirannya kemana-mana, fokus sama yang dibaca. Lalu kalau misalnya itu buku minjem ya, kalau itu buku minjem jangan dicoret ya. Kalau itu bukunya minjem itu dicatat apa sih yang bisa kita pelajari dari bacaan tersebut. Namun kalau buku itu milik kita, kita bisa ambil pensil ataupun pulpen ataupun apa namanya stabilo ya yang warna-warni untuk bisa menandai. Ya, ini menarik. Nanti saya akan tulis tentang ini. Yang saya baca ini menarik ya. Selanjutnya, nah terakhir itu adalah dengan cara menonton, menyimak atau mendengar. Ya, jadi ketika kalian ini mendengar ya, saat ini kita sedang proses mendengar nih, ya kan, mendengar suara saya. Nah, proses pertama itu ada di mendengar. Kemudian dari mendengar itu kan ada terjadi ya di saraf-saraf otak kita nih, sel-sel otak kita bekerja. Kemudian kita mulai memahami, ya kan, understanding, memahami apa sih yang Ibu Wiwi sampaikan ya, adik-adik mulai paham. Lalu kemudian akan menilai.
ini judging, ini menilai, kemudian akhirnya dari penilaian tersebut bisa menginspirasi adik-adik untuk bisa menulis. Misalnya nih saya kasih topik misalnya pelatihan hari ini mengenai menulis esai. Bisa disampaikan dulu siapa yang datang, lalu kami melakukan apa, lalu apa yang kami pikirkan, lalu menurut saya itu bermanfaat atau menurut saya itu menginspirasi dan segala macam. Jadi dari hasil menilai kemudian adik-adik bisa mulai menulis seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara tips mendengar atau menyimak yang baik? Yaitu dengan cara yang pertama, get your mind in the right space. Artinya, pikiran kalian memang ada di fokus kepada apa yang ingin kalian dengar. Jangan sambil kemana-mana gitu ya, sambil pikirannya melamun dan segala macam. Lalu get yourself in the right space. Nah, ini kan lokasinya sudah bagus, lokasinya sudah pas untuk bisa menerima informasi dari apa yang berusaha kami sampaikan. Lalu kemudian sort the information, artinya mensortir informasi yang ada. Kira-kira dari yang disampaikan Bu Cindy, lalu disampaikan oleh Bu Wiwi dan juga oleh Ibu Yuli. Nah, itu informasinya apa yang harus saya bawa pulang? Ya, yang harus saya pikirkan untuk bisa memperbaiki hari ini misalnya ya, hari ini agar tidak berjalan percuma, tapi memang ada manfaatnya ya. Lalu take notes, catatan, nyatet ya, dicatat kira-kira tadi apa sih yang kurang, tadi apa yang lebih, lalu kira-kira saya akan menulis apa. Nah, dan yang terakhir adalah bertanya. Setelah menonton, menyimak dan mendengar, itu bertanya. Kalau sekarang kita interaksi itu kan bisa bertanya, nanti saya bisa jawab. Tapi kalau kalian nonton video di handphone, bertanya ke siapa? Silakan bertanya ke teman yang sama-sama menonton misalnya. Atau silakan tanya kepada ustadz, silakan tanya kepada Pak Guru ataupun Bu Guru. Nah, di situ kita mulai dari bertanya itu proses mendengar, memahami dan menilai itu akan sempurna sehingga nanti kalian akan bisa mulai mengerti cara menulis dengan baik ya. Jadi itu sedikit tips-tips saya sampaikan di sore ini ya. Di sini lokasi saya hujan deras, semoga suara saya jelas. Semoga proses menyimak yang juga sampai kepada para santri dan santriwati sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz Badrudin SHG MM ya sebagai Ketua Yayasan Alkamilah yang sudah mengizinkan kami mengisi materi hari ini. Terima kasih Bu Yuliani dan Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan banyak tips kepada adik-adik kita di pesantren Yayasan Al-Kamilah. Oke, tadi sudah, Ibu langsung aja, tadi sudah dari Bu Wiwi, sudah dari Bu Cindy. Kira-kira adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Langsung aja nih ketanya jawab. Tadi kan sudah dibiasakan ya untuk mengungkapkan gagasan. Jadi kalian misalnya belum terbiasa menulis gitu ya, bisa sarannya tadi dengan menonton. Jadi biasanya kita kalau menonton bisa menilai ya enggak ya? Ini film bagus apa enggak, enak apa enggak gitu ya. Kalian bisa menilai, kemudian mungkin belajar untuk mencoba mereview ya. Sekarang ini mereview film aja ada uangnya loh ya, tapi filmnya karena ini masih filmnya film yang positif ya, jangan film-film yang kelas berat dulu gitu ya. Jadi sekarang mereview film juga bisa mendatangkan penghasilan. Oke ya, jadi gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Langsung aja Dede, coba Ibu dulu deh kalau gitu yang nanya. Tadi siapa tadi yang suka nulis diary ya? Ibu nanya, biasanya yang ditulis seputar apanya? Seputar perasaannya atau seputar kejadiannya? Kejadiannya. Terus bagaimana kalian merangkai kejadian itu dalam tulisan? Perasaannya itu bisa dijabarkan nggak, berkaitan dengan apa? Perasaan terhadap subjek peristiwa atau objeknya?
peristiwanya apa aja di situ yang ini kan, coba kamu uraikan di dalam peristiwa itu memuat apa aja. Iya, sesuai mood. Kan perasaan kita banyak nih kayak hari ini, ya. Perasaan kita hari ini apa, gembira atau sedih atau kesel atau bete bla 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 bla. Tapi di dalam peristiwa itu kan banyak banget ya sudut-sudutnya, angel-angelnya ya anak sekarang. Di dalam peristiwa itu kamu bisa menarasikannya apa aja? Senang habis ketemu, berarti ada orangnya yang kita temuin. Kemudian kalau berhasil mencapai sesuatu itu berarti isi ceritanya ya, ketika ketemu tuh ngobrol apa gitu ya. Nah itu dari yang kayak gitu-gitu aja kan bisa, hal-hal yang sepertinya sederhana bisa kita kembangkan ya. Nanti tinggal makin kalian membaca, memang seperti kata Bu Wiwi tadi ya, semakin kita sering membaca atau semakin kita sering menonton, semakin banyak atau semakin kaya pengetahuan kita tentang sesuatu. Jadi memang kalau mau menulis kita harus rajin baca juga, rajin nonton juga ya. Peristiwa yang kita alami sebenarnya mungkin peristiwanya sama dengan orang lain gitu ya, tapi mungkin bagaimana kita mendefinisikan peristiwa itu berbeda dengan orang lain. Nah ya kan, jadi makin kita sering membaca, kita orang lain mengungkapkan peristiwa seperti ini kok begini ya, nah dari kita begini ya. Jadi memang itu pentingnya bagaimana kita memperkaya dengan bacaan dan juga dengan tadi menonton. Sudah nggak ada, benar-benar nggak ada yang mau ditanyakan ya? Ada apa coba? Pengen tahu? Nggak pakai mic, oke, gimana? Mau bikin novel. Tapi kan pasti kalau misalnya awalnya kita bikin cinta pertengahan novelnya itu kayak udah berhenti aja gitu, nggak tahu mau arahnya gimana Bu. Jadi, jadi berhenti tengah-tengah, nggak sampai habis. Itu gimana biar nyambung sama cerita awal? Oke, ini ditanyakan ke Bu Cindy atau ke Bu Wiwi? Ke Bu Cindy. Bu Cindy, mangga, ini ada yang mau nanya. Katanya kalau mau bikin novel itu kok suka berhenti di tengah-tengah, jadi mau mengakhirinya seperti apa? Ya, wih, keren banget ini, ada yang mau terbit novel. Siapa ini yang nulis novel tadi? Ada? Oh ada. Ya, luar biasa ya. Jadi memang kalau menulis gitu ya, menulis apapun, kadang-kadang kita berhenti gitu ya di tengah jalan. Aduh, saya lagi pusing misalnya gitu ya, berhenti. Saya lagi nggak mood Bu gitu kan, berhenti. Terus misalnya saya lagi banyak masalah nih Bu gitu ya, berhenti gitu kan ya. Nah nggak apa-apa, berhenti sebentar. Ya, berhenti itu harus sebentar. Lalu dipaksa lagi. Tapi kalau misalnya kayak gitu bingung sama cerita awalnya gimana? Ya, baca ulang berarti. Baca ulang. Nah, itu gunanya ketika kita sendiri baca ulang dan kita kasih ke teman kita. Mana tahu mereka punya pemikiran yang lain gitu ya. Mana tahu mereka punya ide yang lain gitu. Nah, sama misalnya, makanya kenapa film itu sering diangkat dari cerita, sering diangkat dari tulisan. Karena memang lebih mengalir daripada langsung sutradara yang buat. Gitu kan, kalau film gitu ya, itu kan ada manuskripnya, ada skripnya. Nah biasanya mereka ambil dari orang-orang yang membuat novel, orang-orang yang membuat cerita, biasanya mereka ambil dari situ. Boleh nggak Bu? Boleh banget. Makanya novelis memperoleh royalti dari situ gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita stuck, kita berhenti, jangan lama-lama berhentinya ya, kan Allah bilang kalau ada masalah mengadunya ke Allah ya. Nah jadi sekalian dibawa sholat nggak apa-apa gitu ya, tapi jedanya itu paling lama 7 hari. Jeda menulis paling lama 7 hari. Kenapa? Kalau misalnya kalian lihat laptop ibu ya, itu jeda menulis paling lama hanya 10 hari. Jadi setiap misalnya ibu ngetik, itu nanti akan ibu buat filenya di tanggal hari itu.
Terus jeda 7 hari baru ibu nulis lagi. Kenapa harusnya cuma 7 hari bu? Karena setelah itu biasanya kita lupa. Kalau bisa jedanya sehari 2 hari lebih baik. Ya lebih bagus. Makanya sama kayak baca Quran. One day, one apa? One juz. Nah, lebih luar biasa kan? 1 hari 1 juz. Ibu cuma bisa ngafal 1 hari 10 ayat. Jadi ibu nggak ada apa-apanya dibanding adik-adik. Ya, 1 hari cuma 10 ayat. Ini 1 hari bisa 1 juz. Ya, luar biasa, Masya Allah kan? Nah, jadi sama menulis, membaca, apapun itu sama tekniknya, prakteknya. Makanya tadi ibu bilang yang penting rajin. Rajin dibaca ulang, rajin dilihat lagi tulisan kita. Kira-kira kita mau nambahin apa ya? Boleh nggak tulisan ini kita kasih ke orang lain supaya orang lain kasih pendapat ke kita? Boleh. Boleh banget ya. Nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi mungkin? Oh iya, punten ya Bu Yuli, itu kuesioner boleh diisi, disilang-silang boleh, dilingkerin juga boleh. Pendapat bagaimana acara kita hari ini ya. Nanti ditulis nama, lalu kelasnya kelas berapa, supaya nanti ibu tahu gitu ya, ibu kenal adik-adik di sini. Kan nanti ibu-ibu ini bisa berkunjung lagi ke sini ya di tahun-tahun mendatang. Insya Allah. Oh iya, tadi siapa yang nanya? Kak siapa? Sudah terjawab ya? Jadi kalau memang kita lagi kok bingung gitu di tengah jalan dengan gagasannya, kita bisa mencari ide lain dengan membaca, berdialog dengan teman ya. Kemudian bisa juga dengan menonton. Jadi penulis-penulis itu juga nggak langsung selesai ya. Biasanya ketika mereka udah ketemu sesama komunitasnya, makanya ada kalau Asma Nadia itu bikin komunitas forum lingkar pena ya. Jadi oh iya nih kalau ada ini dia bikin saling membagi cerita pengalaman-pengalaman mereka mengatasi hambatan di dalam menulis ya. Jadi banyak cara ya. Motivasi memang naik turun ya. Yang penting semangatnya ada. Oke. Ibu rasa cukup saja 1 pertanyaan. Udah bisa ditutup ya? Ya terima kasih untuk partisipasi semua adik-adik, juga Bapak siapa tadi? Pak Haryono ya? Pak Haryono. Ya? Oh iya, maaf Pak, nggak apa tiga-tiga. Sudah memberikan kita kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat Mbak Cindy, Bu Wiwi yang di seberang sana. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya badratin ya badratin min ajakul wa kamali. Ya badratin ya badratin min ajakul wa kamali. Fagayran miranullah فليؤمرن لك مكوني يا بدرة يا بدرة من أجل وكمالي بدرة يا بدرة من أجل وكل
Nabi, laka syafaat